Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Bisa jadi karena kebutuhan atau termakan oleh perbincangan di warung kopi, kita tergiur untuk mengganti kaset dengan yang memiliki low sprocket terbesar agar bisa menaklukkan tanjakan. Sepeda yang asalnya menggunakan kaset 1132T ingin diganti dengan 1142T tanpa mengubah speed kaset agar komponen lain tidak diganti. Tetapi ternyata tidak semudah itu. Kaset yang sudah terlanjur dibeli ternyata tidak bisa dipadu-padankan dengan RD yang sudah terpasang. Bisa jadi pulai atas menabrak sprocket ketika berpindah ke sprocket terbesar atau low sprocket, atau rantai menjuntai ketika di posisi chainring terkecil dan sprocket kecil. Dan sedikit saja sepeda mengalami guncangan, rantai akan lepas. Lantas apa sih yang harus kita perhatikan ketika mengganti kaset atau RD? Berikut hal-hal yang harus diperhatikan dari spesifikasi sebuah rear derailleur. Kecepatan. Pertanyaan yang sering muncul adalah, kaset 9 speed bisakah menggunakan RD 10 speed atau sebaliknya? Data RD yang berkaitan dengan speed kaset adalah rasio derailleur. Rasio derailleur adalah seberapa jauh RD bergerak ke samping ketika kabel shifter ditarik sepanjang 1 mm. Bila rasionya sama, walaupun berbeda speed, RD bisa digunakan. Tetapi bila rasionya berbeda, maka perpindahan RD tidak tepat ke sprocket yang dituju. Bisa kependekan atau kepanjangan. Misalnya kaset 9 speed membutuhkan RD dengan rasio derailleur 1,7. Ini artinya ketika kabel shifter ditarik 1 mm, RD akan bergerak ke samping sejauh 1,7 mm. Nah, bila rasio derailleurnya 1,2 seperti yang dimiliki oleh RD 10 dan 11 speed untuk MTB, pergerakan RD tidak tepat ke sprocket yang dituju. Jarak antar sprocket di kaset 9 speed adalah 4,25 mm, dan satu klik shifter 9 speed akan menarik kabel sepanjang 2,5 mm. Jadi dalam satu klik shifter 9 speed akan menggeser RD ke samping sejauh 4,25 mm. Dan kalau menggunakan RD 10 speed, kaset 9 speed dan shifter 9 speed, maka RD akan bergerak ke samping sejauh 3 mm, kurang geser sejauh 1,25 mm. Untuk kecepatan 7 hingga 9 speed, rasio derailleur sama, yaitu 1,7, sedangkan 10 dan 11 speed adalah 1,2. Jadi untuk kelompok 7 hingga 9 speed, bisa menggunakan RD yang mana saja dalam kelompok 7 hingga 9 speed, dan RD 10 speed bisa digunakan untuk kaset 10 dan 11 speed. Misalnya RD Deore, RD M4120 SGS. Kapasitas RD. Hal berikutnya yang harus diperhatikan adalah total capacity RD atau kapasitas rantai. Kapasitas rantai berkaitan dengan selisih gigi depan ditambah selisih gigi belakang. Bila kombinasi crankset dan kaset memiliki kapasitas rantai yang melebihi kapasitas RD, maka rantai akan menjuntai, rantai kendur. Kondisi ini berpotensi menyebabkan rantai lepas ketika sepeda terguncang. Misalnya crankset yang terpasang adalah 4422T dan kaset 1142T. Maka kapasitas rantai adalah 53T. Dan bila menggunakan RD dengan total capacity 41T, RD M4120 SGS, rantai akan menjuntai ketika kombinasi berada di chainring terkecil dan sprocket di posisi 11, 13, 15, 18, 21T. Solusi untuk kondisi ini adalah menggunakan chain tensioner atau penahan rantai. Dan akan lebih bagus bila menghindari cross chaining kecil ke kecil. Cross chaining kecil ke kecil di samping berpotensi membuat rantai kendur, juga memiliki kehilangan power yang lebih besar
dibandingkan cross-chaining besar ke besar. Kondisi rantai terlalu kencang tidak akan terjadi, karena ketika kita mengukur panjang rantai, kita sudah mengantisipasi kebutuhan rantai terpanjang di posisi besar ke besar. Low sprocket. Kondisi pulai atas menabrak low sprocket ketika berpindah ke low sprocket adalah kasus terbanyak. Hal ini disebabkan low sprocket yang digunakan melebihi batas low sprocket yang telah ditentukan pabrikan. Misalnya untuk RD Deore, RD M4120 SGS 10 hingga 11 speed dengan low sprocket maksimum 42T, tetapi kaset yang dipakai adalah CS M4100 strip 10, 11 hingga 46T, 10 speed. Maka pulai atas berpotensi menabrak low sprocket. Kasus pulai atas menabrak low sprocket juga bisa terjadi walaupun low sprocket sudah sesuai dengan spesifikasi RD. Hal ini disebabkan kita mengganti pulai atas dengan pulai yang memiliki diameter besar. Diameter pulai bawaan RD Deore RDM 4120 SGS adalah 11T. Nah, bila kita mengganti pulai atas dengan pulai 15T, kemungkinan tabrakan bisa terjadi. Solusi untuk kasus ini adalah dengan mengatur baut B-tension. Gunakan baut yang lebih panjang bila baut bawaan kurang panjang. Atur B-tension dengan shifter diposisikan pada low sprocket. Putar B-tension sampai pulai menjauh dari ujung low sprocket. Panjang cage RD. Panjang cage RD biasanya akan menyesuaikan dengan kapasitas RD. Kapasitas RD besar biasanya menggunakan cage RD SGS dan SS untuk kapasitas rantai yang kecil. Pilihan cage RD berkaitan dengan keamanan bersepeda. Menggunakan cage RD yang panjang SGS, walaupun memiliki kapasitas RD yang besar, tetapi untuk sepeda dengan ban berdiameter kecil seperti sepeda lipat 16 inci akan bermasalah, karena cage RD bisa menyentuh permukaan jalan, terutama ketika berbelok, yang bisa membuat RD rusak bahkan patah. Jadi, walaupun menggunakan low sprocket yang besar, otomatis kapasitas RD besar enak untuk tanjakan, tetapi untuk ban kecil 16 hingga 20 inci beresiko mengalami patah RD karena menghantam rintangan di permukaan jalan. Kesimpulan, ada dua kelompok RD bila dilihat dari rasio derailleur, yaitu kelompok 7 hingga 9 speed dan 10 hingga 11 speed. Untuk 12 speed, belum ada data yang valid dari pabrikan. Ketika mengganti kaset atau RD, harap perhatikan total kapasitas RD dan low sprocket terbesar yang bisa ditangani RD. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat. Salam goes.